anugerah-Mu. Amin. Praise God. Shalom. Kalau Anda belum tahu, nama saya Mark McClendon. Tidak perlu dipanggil Bapak atau Mas. Ya, cukup dipanggil Mark saja. Dan istri saya Ira. Dan kami sudah menikah selama 16 tahun. Sudah mau 16 tahun ya di bulan ini. Right? 92 ya. Bulan ini 16 tahun. Dan kami punya anak 3. Anak perempuan kami umur 14. Anak laki 2 umur 12 dan umur 7. Saudara, saya besar di dalam keluarga yang Kristen. Dari sejak kecil sampai kuliah, saudara. Keluarga saya itu Kristen abis. Waktu saya lahir, ada sinar yang bercahaya di atas rumah sakit itu mungkin. Ya. Saya keluar dari rahim ibu saya, gak seperti anak normal. Papi saya hamba Tuhan. Wah, mereka itu mendoakan menanti kelahiran saya. Saya keluar ditepukin, biasanya kan ditepukin oleh ketek gitu, terus anak kan nangis. Gitu kan. Saya enggak, saya langsung melek, lihat suster, shalom suster apa kabar? Dokter, puji Tuhan gitu. Kuliah pun sekolah Kristen terbaik di Amerika. Dan di kuliah itu pun saya sudah dikenal sebagai anaknya itu, hamba Tuhan itu. Dr. Professor Paul McClendon. Caile. Heboh nggak saudara? Dokter, profesor. Dan saya ini menjadi orang yang begitu rajin. Dan saya berusaha begitu rupa. Tapi saudara, hidup saya itu banyak sekali dosa. Pikiran saya banyak sekali dosa. Kenajisan, berbagai macam kejahatan yang ada di pikiran saya. Tapi semua orang tidak ada yang tahu. Saya paling jago berdoa. Saya hadir di persekutuan doa manapun, saya pasti disuruh berdoa. Kenapa? Doa saya bagus-bagus. Tinggal tiru pendeta. Pernah nggak dengar itu? Haleluya. Wah, itu udah bagus itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga. Dan semua orang bilang amin gitu. Saya itu begitu jago berkekristenan, begitu jago beribadah. Tetapi saya ada kehampaan dalam diri saya. Saya sudah lahir baru, sudah bukan masalah lahir baru. Saya mengasihi Tuhan. Saya tahu Yesus ialah Tuhan. Saya sudah melihat banyak mujizat terjadi dari sejak kecil. Di depan mata saya lihat mujizat terjadi. Saya lihat orang sakit sembuh. Saya lihat perkara-perkara yang dahsyat. Saya pun alami mujizat waktu kecil. Saya dibaptis Roh Kudus waktu saya kuliah, saudara. Saya sudah umur 18 tahun sudah berbahasa roh. Dibaptis Roh Kudus, sungguh-sungguh dibaptis Roh Kudus. Tapi ada kehampaan dalam diri saya. Kehampaan itu apa? Dan saya perjuangkan, benar-benar perjuangkan. Supaya baik. Supaya saya benar-benar menyenangkan Tuhan. Tapi saya tidak mampu menyenangkan Tuhan. Dan saudara, kenapa? Karena saya itu lahir dalam keluarga Kristen, tapi papi saya itu keras. Orangnya otoriter sekali. Tangan besi. Nggak pernah kalah berdebat. Kalau dia merasa mau kalah berdebat, saudara, kita ini bisa dihajar. Nah, itu perdebatan itu langsung selesai sudah. Saya sering, saudara, dihajar. Saya sering dipukul. Bukan soal salah, tidak salah, saudara. Nggak ada hubungan dengan salah. Itu kalau meletus saja. Tahu meletus kan? Kalau papi saya udah kilaf aja. Wah, itu udah tangannya melayang. Saya dikejar. Ikat pinggang, alat favorit papi saya. Tapi tidak perlu. Kalau nggak diikat pinggang, ranting pohon juga cocok sekali. Dengan kaki saya, dengan tangan saya. Kalau nggak ada, saudara, tangannya saja. Atau dengan obeng. Atau apa saja, saudara, yang ada di tangan dia. Pak! Gitu. Dan saya, saudara, gak bisa ingat berapa kali, saudara, saya lari ke kamar dan saya nangis di situ. Sakit. Bukan soal sakit di tubuh, sakit di hati, saudara. Sakit hati namanya.
Sakit sekali. Belum saudara perkataannya begitu menyakitkan saya. Bahasa Indonesianya, papi saya nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi dia bilang, that is so stupid. Goblok. Goblok. Bodoh. Kamu itu kayak bebek tengil. Kamu itu nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kamu itu pecundang, kamu apa itu. Kata-kata itu. Lebih sakit daripada dipukul, saudara. Saya lebih suka dipukul daripada dibilang goblok. Dan saudara, semua itu terekam. Saudara, saya besar, saudara, dalam keadaan seperti itu. Nah, kita akan banyak bicara hal seperti ini hari ini. Tapi saudara, apa yang terjadi kepada saya, saudara? Saya waktu gede, saudara. Saya ini susah sekali menerima Tuhan sebagai Bapa di surga. Saya nggak bisa ngerti, saudara. Karena referensi saya cuma bapak atau ayahku di dunia. Jadi saudara, saya datang kepada Bapa di surga, saudara, saya datang dengan takut dan gemetar. Dan saudara, ada satu kehampaan besar di dalam hidup saya. Dan ada banyak sekali dusta yang saya makan mengenai diri saya. Ada banyak sekali kebohongan iblis yang saya makan. Saya telan utuh. Dan saya percaya apa saja yang iblis katakan mengenai diri saya. Suara hati saya itu paling keras, saudara. Dan saya pada akhirnya saya hidup sebagai orang yang banyak sekali menyembunyikan pelanggaran, banyak sekali menyembunyikan dosa. Bahkan sampai saya datang ke Indonesia sebagai misionaris. Dalam perjuangan saya untuk benar. Dalam perjuangan saya untuk membuktikan bahwa saya anak baik. Dalam perjuangan saya membuktikan kepada Bapa di surga maupun ayahku di dunia. Bahwa saya sungguh-sungguh. Dan saudara, benar, saya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh gagal. Sungguh-sungguh kacau. Sungguh-sungguh berdosa. Sungguh-sungguh hopeless. Dan di Indonesia ini, saudara, saya benar-benar mentok. Tahu mentok? Mentok aja itu bahasa Indonesia keren. Mentok. Ini tok. Oh, saya ditipu orang di Indonesia. Sadis, saudara, sadis. Sampai saudara nangis darah. Tahu nggak? Sampai saya hidup miskin. Saya tinggal di kebun kacang 11. Di, Perumnas. Apartemen Perumnas. Saya sewa 100.000 per bulan. Cepet. 1 bulan cepet. Di situ, saudara, kucing itu kalah sama tikus. Tikusnya garang, gede banget. Aku takut. Aku tinggalnya cuma segini aja, saudara. Di sini dapur, right? Di sini kamar tidur saya. Saya tinggal ini aja, saudara. Malam saya takut, saya kunci pintu. Karena takut itu tikus. Saya kalau buka, saya itu nggak pipis, nggak ke belakang, saudara. Kalau mulai dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Karena itu tikus tungguin saya di situ. Mungkin dia lapar atau apa. Saya kalau lihat di situ, dia langsung plototin saya. Lu ngapain ke sini? Jagoan itu tikus. Saya itu benar-benar, saudara, sampai benar saya tidak bisa bersaksi semua malam ini. Tapi cukup, saudara, berkali-kali saya mau pulang. Akhirnya saya ini datang sebagai misionaris. Tetapi saya pacaran dengan orang Muslim. Nah, saya tidur dengan itu wanita. Ini misionaris nih, saudara. Hamba Tuhan dalam tanda kurung banget gitu loh. Kacau nggak, saudara? Benar-benar saya sampai bingung dengan diri saya sendiri. Makanya saya mau lari saja, semua pulang. Tapi Tuhan baik. Ada yang bisa katakan amin. 4 tahun di Indonesia. Sekarang ini tahun ke-21. 4 tahun di Indonesia Tuhan tangkap saya lagi. Saya nggak bisa ceritakan itu. Tapi akhirnya saya menikah dengan istri saya.
Dan dia adalah tadi yang saya bilang saya pacaran dengan orang muslimnya, ini orangnya ini saudara. Jadi saya nikah dengan bekas pacar saya ini. Tuhan baik saudara, anugerahnya. Saya mau katakan satu hal kepada saudara malam ini. Mata Tuhan tertuju kepadamu malam ini. Dia tidak seperti manusia. Dia tidak cepat nyerah. Dia tidak cepat angkat tangan. Dia tidak cepat putus asa, saudara. Karena kasihnya itu sangat amat luar biasa untuk kita. Dia mengasihi saudara. Malam ini dia mengasihi saudara sama seperti dia mengasihi saudara waktu pertama kali saudara datang kepada Yesus. Dia tidak bisa lebih mengasihi saudara daripada dia mengasihi saudara malam ini. Dan dia tidak bisa kurang mengasihi saudara daripada dia mengasihi saudara malam ini. Karena dia adalah Tuhan. Dia sempurna dalam kasihnya. Wow, Tuhan tangkap saya. Tapi saudara, saya hidup sebagai orang yang broken. Dengar baik saudara. Saya hidup sebagai orang Kristen yang bertahan. Saya tidak mengalami kemenangan. Semua orang bisa melihat saya dan mengatakan, wow, karena saya punya karisma. Saya punya karunia-karunia. Saya punya talenta. Saya jalankan itu. Nah, manusia harus hidup saudara. Saya jalankan apa yang bisa saya jalankan. Saya melayani Tuhan dengan segenap hati saya. Walaupun hati saya luka, saudara. Hati saya amat terluka. Tidak pernah dibereskan. Dan dengar baik, saudara. Apa yang tidak dibereskan pada masa lalumu akan menghancurkan masa depanmu. Tinggal tunggu waktu. Tik, tok, tik, tok, tik, tok. The clock is ticking. Tik, tok, tik, tok. Lama-lama satu saat kelak, bam. Masa lalu saudara akan mengejar masa depan saudara. Dan di situ saudara akan alami kehancuran. Makanya pesan yang saya bawa hari ini adalah untuk gereja di Indonesia. Adalah untuk saudara yang datang malam hari ini. Mampu membawa transformasi dan perubahan besar dalam hidup saudara. Sampai saudara tahun 1999. Saya sudah nak tahan, saudara. Dan saya tidak tahu saya mau kemana. Saya minta bantuan kepada banyak hamba-hamba Tuhan. Dan semua hamba-hamba Tuhan memberi saya jawaban yang sama. Kami akan doakan kamu. Kamu hanya manusia biasa. Sampai pusing, saudara. Tidak ada yang punya jawaban untuk saya. Tahun 99, saudara saya itu mulai berseru kepada Tuhan. Saya ingat betul, saya pergi ke Lembang, saudara. Saya berdoa, saya berpuasa 10 hari. Gimana ini Tuhan? Saya teriak, saya berseru kepada Tuhan. Pokoknya saya mau merdeka. Saya mau bukan hanya merdeka dalam tanda petik. Saya mau mengalami kemerdekaan. Saya mau menikmati kemerdekaan. Apa yang ditulis di sini kok saya nggak ngalamin? Apa yang dijanjikan di sini kok saya tidak rasakan? Di manakah kemerdekaan yang dijanjikan kalau di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan? Saya itu rindu, saya itu nggak ngalamin saudara. Yang saya alami saudara adalah banyak sekali dosa. Dan saudara bukannya karena saya lakukan dosa itu. Bukan saudara. Tapi saudara saya tahu bahwa saya belum merdeka, saya bisa rasakan. Saya gumuli. Istri saya buktinya nggak bahagia. Datang kepada ini, kalau kebaktian, habis khotbah gitu ya. Dan Tuhan pakai, Tuhan berkati. Tapi orang datang kepada istri saya, aduh Ibu Ira, saya sangat diberkati. Ya. Aduh, Ibu beruntung ya dapat bapak. Gitu. Terus istri saya bilang, tapi giginya nggak buka. Tapi di dalam, saya ingat betul saudara, saya akan lompat karena waktu. Pada satu hari, pada tahun 2003, saya capek saudara. Saya perjuangkan maksimal apa yang bisa saya kerjakan. Dan Tuhan berkati kehidupan saya. Ingat saudara satu hal, Tuhan selalu melihat hati kita. Itu tidak memberi alasan untuk dosa satupun. Tapi Tuhan melihat, saudara dengar baik, Tuhan tidak punya masalah dengan ketidakdewasaan kita.
Tuhan tidak pernah pusing dengan ketidakdewasaan kita. Yang dia cari adalah seruan yang ada di hati kita. Karena kalau ada seruan di hati saudara, satu saat kelak saudara akan mengalami kemerdekaan. Masalahnya kalau hilang seruan itu, kalau pada akhirnya kita nyerah dan kita katakan, ya sudahlah, demikianlah adanya aku. Saya nggak bisa buat apa-apa lagi. Ya sudahlah, dari sononya udah begini ya sudah, jalanin aja. Di situ bahayanya saudara. Makanya Tuhan cari seruan yang ada di hati kita. Tuhan, aku mau menjadi seperti Engkau. Dan Tuhan lihat lewat saudara masalah kita, luka yang ada di hati kita. Dia lewat semuanya itu dan dilihat pada hati kita. Seruan anaknya yang mau menjadi seperti dia. Dan dia katakan, saya akan tunjukkan jalannya. Nah saudara, Tuhan tunjukkan jalannya buat saya. Dan saya masih dalam proses, saya belum sempurna. Tapi saya ingat tahun 2003 saudara. Saya begitu capek dan saya begitu lelah, saya merasa sudah nggak mampu. Saya punya pelayanan Yayasan Cahaya Bagi Negeri yang program solusi, jalan kasih dan sebagainya. Juga pelayanan Obor Berkat Indonesia, pelayanan kemanusiaan. Sudah semua dikembangkan dan kami bangun gedung di Lipo Cikarang. Semuanya begitu luar biasa Tuhan berkati. Tapi saya capek, saudara. Dan saya merasa nggak mampu. Dan saya bilang kepada sekretaris saya pada waktu itu, saya bilang, saya pernah dengar terjadi sebuah kebangunan rohani besar di Toronto. Kamu cek di gereja itu. Kamu booking saya hotel dekat dengan gereja itu, dan saya akan datang, saya kasih tanggalnya. Saya datang ke gereja itu dan saya akan duduk di gereja itu. Saya akan duduk 4 hari di tengah minggu itu, Selasa sampai Jumat. Terus Jumatnya saya pergi khotbah di gereja-gereja di Indonesia, di Pantai Timur di Amerika. 4 hari saya cuma mau duduk aja di situ. Saya nggak peduli ada kegiatan apa, saya cuma mau duduk aja. 2 hari kemudian sekretaris saya telepon saya, dibilang, Bapak tahu nggak ada konferensi pada hari-hari yang Bapak pilih itu ada konferensi 4 hari. Saya bilang, saya nggak tahu. Bilang ada sebuah konferensi judulnya Catch the Fire. Bapak tahu nggak? Saya bilang nggak tahu. Wah, dia bilang ini Tuhan. Saya bilang, oh iya itu Tuhan. Bilang booking itu. Saya yakin bahwa itu Tuhan yang tuntun saya di situ. Pada 4 hari yang sama. Pada 4 hari itu ada konferensi di situ. Yang cuma terjadi sekali dalam setahun. Dan saya pergi saudara di situ. Saya taruh semua koper saya di di hotel dan saya pergi. Dan saya pergi di gereja itu. Saya datang kosong. Saya pikir ini konferensi apaan? Nggak ada manusia. Lobinya kosong. Cuma ada 1 orang duduk di situ. Saya masuk ke dalam, ada sanctuary-nya kan di dalam. Dan saya melangkah ke arah pintu itu, pintu ada double. Terus saya dengar kayak suara bising itu. Saya pikir ini ada apa ini? Saya makin dekat, saya lihat ke dalam, orangnya banyak di dalam. Saya berdiri di pintu itu, saya lihat ke dalam 5.000 orang. 5.000 orang, saudara. Tetapi saudara, suasana itu seperti ada ketegangan listrik. Suasananya begitu ajaib. Dan saya lihat ada orang sedang tertawa di pojok situ. Dia cuma tertawa. Nggak tahu kenapa dia tertawa. Terus di sini ada orang tiduran di sini, dia nangis. Yang ini nangis, yang situ ketawa. Terus yang satu yang berdiri diam, nangis begini. Satunya lagi yang jalan itu kayak ayam. Nggak tahu dia nggak lihat makan di bawah atau apa. Terus saya lihat ada seorang ibu lewat saya, bawa bantal. Oh bantal, bu salah jalan bu, hotel di sana. Bawa bantal dia. And I thought, ini gereja apaan nih? What is going on? Terus saya lihat 5.000 orang. Worshipnya jalan. Tapi orang jalannya. Terus di sini juga orang lagi ngobrol. Sementara orang lain itu sedang teriak di sebelah sini. What's going on? Tapi saudara, satu hal yang saya rasakan, saya masih berdiri di ambang pintu itu.
Saya lihat ke dalam, saya bilang, ada rasa lapar, ada rasa haus, ada rasa terdesak. Saya berdiri di situ, ada satu rasa terdesak dalam diri saya. Saya bilang, ini yang saya rindukan, ini yang saya mau. Ada rasa lapar yang begitu luar biasa dan orang-orang itu ada satu ekspektasi yang begitu tinggi. Ada satu rasa bahwa Tuhan pasti akan hadir. Tuhan pasti akan turun. I could feel it, aku bisa rasakan. Dan saya masih belum langkah ke dalam, saya bilang, Tuhan, saya di sini cuma 3 hari. Tapi setiap titik daripada 3 hari ini saya berikan kepada Engkau Tuhan. Apa saja yang harus aku lakukan, apa saja yang harus aku katakan, apa saja aku rela asal aku berjumpa dengan Engkau. Asal aku bertemu dengan Engkau Tuhan. Baru saya melangkah ke dalam. Saudara, saya memang orangnya selama ini rindu mengalami Tuhan, tapi nggak pernah alamin Tuhan. Saya tumpangin tangan pada orang-orang bisa rebahan. Nggak tahu jatuh karena dia mau rebah, atau jatuh karena dilawat Tuhan, atau I don't know, atau jatuh karena temannya jatuh, saya nggak tahu. Tapi banyak saya tumpangin tangan orang rebahan. Tapi saya sendiri nggak pernah rebahan. Saya itu kepengen, saya juga kepengen. Siapa di sini yang pernah dilawat oleh Tuhan sampai itu benar-benar rebah? Coba angkat tangan. Itu apaan tuh rebah-rebahan? Saya juga kepengen, tapi saya nggak pernah. Saya pernah sekali saya alamin, tetapi bukan karena dilawat, tapi karena didorong. Ya, saya pernah di Jakarta ini, saya pernah ada seorang hamba Tuhan, terus ada altar call, terus aku pikir apa salahnya aku maju gitu, ini tahun 90-an, terus aku maju ke depan, nah tahun ini hamba Tuhan dia melihat saya, dia punya satu amanat, orang bule ini mesti rebahan. Nah tahu bagaimana Pak, dia taruh tangannya tapi dia nggak pegang kepala saya, dia cuma taruh begini. Tetapi dia bahasa roh. Gitu, saya ingat betul saudara. Dan sambil dia bahasa roh, dia tangannya main. Jadi urapan ganda kali itu. Gitu. Nah tangannya itu di jidat saya. Nah itu sakit sekali itu saudara. Aduh. Saya itu pertama bingung. Aduh sakit banget ya. Rupanya rebahan ini sakit urusannya. Gitu. Wah saya mundur selangkah. Dia maju selangkah. Saya mundur lagi, dia maju. Saya mundur, dia maju. Saya mundur, dia maju. Makin ini, makin keras. Akhirnya, nggak tahu saya yang capek apa dia yang capek. Saya udah mundur jauh nih. Dia balik ke jemaat, dia bilang, mari saudara-saudara, mari kita semua ulurkan tangan kita. Kita doakan hambanya ini. Wah, berarti dia belum selesai. Benar, dia balik lagi. Sekarang itu makin naik, itu makin tinggi suaranya. Gitu. Saya mundur lagi. Sampai merah, saudara. Wah, sekarang merah, ya. Bayangkan kalau sekarang aja merah kayak gitu. Waktu itu kayak gimana. Terus akhirnya benar saudara, saya mundur lagi, mentok. Puji Tuhan saya mentok di drum set. Di sini ada drum, ada simbal, semuanya ada drum set. Saya mentok di situ. Akhirnya aku mentok tapi dia nggak mentok. Maju terus, pantang menyerah. Ya, nah sekarang dipikir akhirnya terkurung ini orang. Dia nggak bisa lolos lagi, dia maju lagi. Benar aku mundur, aku akhirnya ke belakang. Aduh, aku pikir Tuhan. Aku cuma minta satu, jangan sampai aku jatuh Tuhan. Itu saja saya minta. Tapi Tuhan tidak dengar doaku. Saudara, pada saat itu benar saya kehilangan keseimbangan dan saya jatuh. Dan kejatuhan saya itu heboh saudara. Kenapa? Kan itu drum set. Simbalnya juga jatuh. Semua jatuh. Dan sakitnya minta ampun saudara.
Saya tergeletak di tengah-tengah itu semua. Itu hamba Tuhan bilang begini, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sementara aku di situ sudah tergeletak di situ. Oh, I hate you, aku bilang. Kurang ajar itu hamba Tuhan. Ya, saya tiduran di situ, saya pikir, Tuhan, aku doanya cuma satu, mintanya cuma satu, itu saja. Itu pengalaman saya di luar, tapi saya memang tipenya nggak rebah-rebah. Mau ditumpangin siapa saja, mau ditumpangin tangan, kagak rebah sudah. Tapi di situ sudah 3 hari, saya cari Tuhan, saya mau mengalami. Saya lihat orang lain mengalami Tuhan. Dan saya tahu itu Tuhan. Orang lain mengalami Tuhan itu luar biasa. Manifestasi, berbagai macam manifestasi. Bukan hanya orang tertawa. Tapi orang itu betul-betul dilawan oleh Tuhan. Mau bangun tidak bisa. Mau berdiri nggak bisa. Saya lihat orang itu begitu dilawan oleh Tuhan nggak bisa jalan lurus. Nabrak-nabrak saudara. Jatuh di situ. Karena hadirat Tuhan begitu kuat seperti mabok. Saya bisa bayangkan hari Pentakosta itu seperti apa. Amazing, itu dahsyat sekali. Setiap altar call saya maju, saudara. Dan saudara, masuk di situ yang pertama saya mau katakan saudara. Apa yang penting bagi Tuhan sehingga terjadi satu lawatan, satu transformasi atas hidup kita. Yang pertama, haus dan lapar. Sama-sama katakan haus dan lapar. Yang kedua saudara, kerendahan hati. Saya punya itu warna ungu, saya duduk paling depan. Di situ saya lihat hamba Tuhan turun di situ, namanya John Arnott. Saya panggil dia, Pastor John. Saya datang, memang ini salah saya, saudara. Pastor John, ingat saya Mark McClendon dari Jakarta. Sebenarnya saya senang di situ, saudara, nggak ada yang kenal saya. Tidak ada yang kenal saya. Orang nggak tahu saya tukang sapu, atau saya insinyur, atau apa, dia nggak tahu. Karena saya sama-sama bule dengan yang lain, saudara, rata-rata. Dan dari mancanegara hadir di situ, tidak ada satupun yang kenal saya. Tapi saya samperin gembalanya karena saya pernah terjemahkan dia di Jakarta. Dan memang waktu di Jakarta saya cuma lihat ada 500 orang. Right? Waktu mulai semua berdiri, waktu dia selesai semuanya itu rebahan di karpet di Bapindo. Cuma itu aja saya lihat. Tapi saya nggak ngalamin apa-apa, saya samperin dia, saya bilang, Pastor John, ingat saya Mark McClendon dari Jakarta. Oh iya, apa kabar, gini-gini, ya oke. Terus dia jalan. Terus mulai kebaktian. Saya dengar, saudara, orang naik waktu kesaksian. Naik, silih berganti, orang naik ke mimbar. Orang ada yang berdiri di mimbar, dia nggak mampu berdiri di mimbar, akhirnya dia berlutut. Dia nggak mampu berlutut, akhirnya dia bersaksi sambil tiduran di panggung. Karena hadirat Tuhan begitu kuat atas dia. Tapi kesaksian dia bikin orang nangis semua. Dan orang itu begitu bersyukur. Kenapa? Karena atas hidupnya Tuhan bekerja dengan begitu dahsyat. Dan saya dengar kesaksian demi kesaksian orang yang karena lawatan Tuhan, gereja mereka diubahkan, kota mereka diubahkan. Saya dengar kesaksian-kesaksian yang amazing. Satu persatu saya duduk di situ, terpikat oleh semua kesaksian. Sampai akhir dari kesaksian, Pastor John berdiri dan dikatakan, ada satu lagi kesaksian yang luar biasa dari Indonesia. Let me take one more. Mark McClendon from Indonesia. Mark, where are you sitting? Mark, give me a wave somewhere. Come on up here, brother, would you? Some of you may not know this, but Carol and I went into the ministry because we went to Indonesia. It was really just a short-term mission that we went as business people. We were newlyweds at the time, 1980. No. Ini pikiran saya. No, please. No, dia salah paham. Dia pikir saya punya kesaksian. Saya nggak punya kesaksian apa-apa. Saya tidak pernah alami apa yang orang ini alami. Saya tidak pernah alami lawatan apa-apa. Saya even pernah rebah sekali saja, nggak pernah, cuma karena didorong aja, Pak. Please, aku pikir begitu, please, tolong. Mungkin ada orang lain dari Indonesia, tapi please, jangan saya. Dan dia panggil Mark McClendon, maju ke depan. Ceritakan hal-hal yang dahsyat yang Tuhan lakukan di dalam hidup saudara. Saudara saya dari kira-kira di sini, tapi itu tempatnya gede.
Itu adalah perjalanan terpanjang dalam hidup saya. Kaki saya itu berat seperti batang pohon. Saya naik di atas panggung, itu setiap langkah saya bilang, Tuhan minta ampun, minta ampun, minta ampun. Saya nggak tahu, saudara kalau di Indonesia, 5.000 orang kasih saya mic, saya senang sekali saudara, saya khotbah 1 jam, adakan altar call mujizat terjadi. Tetapi saudara di situ, 5.000 orang menantikan sebuah kesaksian hidup mengenai perubahan hati, mengenai pemulihan hati. Dan apa yang terjadi oleh karenanya. Dan di situ saudara saya nggak bisa ngomong apa-apa. Karena saya belum pernah alami. Saya dikasih kesaksi mic dan dibilang, silakan Mark, bersaksilah. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Saya berdiri, saya lihat lautan wajah. Semua begini. Menanti sebuah kesaksian yang amazing. Ada roh kejujuran turun atas saya. Saya nggak bisa ngomong saudara. Saya bilang begini. Saudara, saya tidak bisa bersaksi apa-apa. Karena saya tidak pernah alami apa-apa. Kalian ini semua orang aneh. Semuanya ini lagi dilawat dengan cara yang aneh-aneh. Saya nggak pernah alamin, saya nggak tahu apa-apa. Saya minta maaf, saya nggak bisa bersaksi. Saya ngomong begitu saudara. Malunya minta ampun. Malu, itu kalau orang Indonesia bilang malu banget. Kenapa kalau orang Indonesia panjang-panjangin, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya ditumpangin tangan. Gembala, wakil gembala, wakil gembala. Semua tumpangin tangan atas saya. Semua pakar-pakar kebangunan rohani di Toronto, semua serentak tumpangin tangan kepada saya. Saya masih pegang mic dan saya pikir ini dia. Saat ini dia. Saya akan rebahan di panggung ini, 3 hari saya tidak akan bangun. Ini luar biasa dan saya tunggu. Dan saudara tahu apa yang terjadi kepada saya? Saudara tahu apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Saya tunggu dan mereka bilang bersaksi dong, bersaksi. Saya bilang di Indonesia Tuhan baik, tapi sambil didoain Tuhan baik. Gitu. Lama-lama saudara mereka bilang silakan balik ke kursi. Saya kasih mic, suruh saya balik ke kursi. Seperti 5.000 orang semua lihat saya. Ini saya, pecundang. Ini pikiran saya, goblok, gak pernah ngalamin apa-apa, bodoh, kalah. Ini saya balik ke kursi, semua orang lihatin saya, perasaan saya. Semua orang lihatin, jangan lihatin saya Pak. Saya balik ke kursi, saya duduk di situ. Terus orang di sebelah saya, yang orang asing yang tidak saya kenal, dia bilang begini. Aduh saya lihat kamu di atas itu kasihan banget. Saya bilang, tambah sakit tuh. Dengar baik saudara. Tuhan tahu caranya untuk merendahkan kita saudara. Kenapa saudara? Itu begitu penting. Karena apa? Dia mengizinkan kita direndahkan karena apa? Karena dia dekat dengan orang rendah hati. Tapi dia jauh dari orang congkak. Dia mau memberkati hidup kita. Tapi dia ada hal yang ada syaratnya. Kerendahan hati. Saudara, berapa banyak orang saya lihat tidak pernah mengalami Tuhan. Kenapa? Sombong. Nggak ngalamin apa-apa, di balik ke mobil dibilang itu hamba Tuhan nggak ada urapan. Tapi masalahnya bukan ada urapannya di mana apa nggak ada. Masalahnya adalah heart. Tuhan dekat dengan orang yang hancur dan remuk hati. Dan dia berbelas kasihan kepada mereka. Dia tahu bahwa ini yang dia butuhkan untuk dia datang dan mengalir dan mengubahkan hidup saudara. Kemudian saudara, setiap altar call habis itu, saya udah gak tahu malu lagi. Soalnya udah malu. Nggak bisa ditambahin, nggak bisa lebih parah daripada itu. Setiap altar call saya lari ke depan. Saya nggak peduli itu altar call untuk apa. Bisa ada altar call untuk nenek-nenek di atas umur 90 tahun yang giginya tinggal 1. Saya pertama yang maju.
Saya nggak peduli altar call untuk wanita, untuk pria, untuk siapa, saya datang. Saya ingat hari kedua saya duduk di situ, ada seorang misionaris dari Afrika yang sedang khotbah. Dan dia sedang nangis, dia sedang berlutut di panggung, dan dia sedang katakan, Yesus ialah roti. Ambillah roti itu, makan roti itu cukup buat kamu, cukup buat keluarga kamu, cukup buat kota kamu. Ambillah, makanlah, karena dia adalah roti. Tiba-tiba ada angin, saudara. Karena orang lari lewat saya. Seorang anak muda, seorang anak perempuan, dia lari. Dia lari dari belakang, saya duduk paling belakang. Saya pikir dikejar siapa? Ada api, ada apa gitu. Tidak, saudara. Dia lari kenapa? Haus dan lapar. Dia dengar, dia cuma bisa berpikir, I want that. Aku mau dapatkan roti itu. Itu yang aku mau, itu yang aku laparnya yang itu. Aku mau alamin yang itu. Dan dia lari. Aku pikir gue gak mau ketinggalan, gue kejar dia. Akhirnya dia lari, aku di belakang dia. Dan orang lihat kita lari kan dari belakang. Orang lihat, akhirnya nggak ada yang mau ketinggalan. Semua buruan. Siapa yang duluan sampai ke altar. Baru khotbah 15 menit. Akhirnya saudara saya, berapa ratus orang di antara saya dengan depannya. Saya angkat tangan. Saya angkat tangan. Saudara tahu apa yang saya alami saat itu. Saudara tahu apa yang terjadi kepada saya pada saat itu. Gak terjadi apa-apa. Setiap altar call saya lari ke situ, saya nggak ngalamin apa-apa. Setiap session dan sampai orang itu gerejanya itu nyaris kosong. Setiap malam sampai gerejanya mau kosong, jam 12 malam saya masih cari sampai hari terakhir. Hari ketiga, malam terakhir, session terakhir, saya masih tunggu. Di manakah Engkau Tuhan? Aku mau dapatkan Engkau Tuhan. Ada namanya Randy Clark, dia berdiri dikatakan malam ini ada impartasi apostolik. Kalau kamu mau dapatkan impartasi ini, sekarang juga kamu berdiri dan kamu lari ke depan. Saya lompat dan saya lari ke depan. Masalahnya cuma satu, saudara. 5.000 orang lompat dan lari ke depan. Dan saya masih terbelakang. Saya pikir ini malam terakhir. Ini kesempatan terakhir. Tuhan, aku hanya mau menerima impartasi ini. Jadi tiba-tiba Tuhan kasih saya ide. Kenapa saya nggak pakai bahasa Indonesia? Di situ semua bahasa Inggris. Tapi kalau saya berbahasa Indonesia, orang itu akan bingung dan akan kaget dan tidak tahu saya ngomong apa dan akan kasih saya lewat. Jadi saya bilang, Pak, sama-sama orang bule. Pak, permisi Pak, saya mau lewat. Dia bilang. Benar saudara, dia bilang begini, oh please go ahead. Bu, permisi ya bu, saya mau lewat. Numpang lewat, non gitu. Terus begitu saudara, ajaib. Seperti, gak tahu seperti apa. Laut merah dibelah. Thank you sweetie. Semua orang minggir. Permisi pak, lama-lama makin berani. Permisi pak, numpang lewat pak gitu. Udah pada minggir semua. Wah, memang Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Ada powernya. Sampai ke depan, saudara, saya sampai ke sini. Saya lihat ini panggungnya panjang begitu. Orang yang kerumunin panggung. Itu desak-desakan dan semua angkat tangan karena panggungnya agak tinggi. Angkat tangan dan lompat-lompat. Dan mereka bilang, oh. Kenapa? Karena itu hamba Tuhan begini. Dia lewat dari kanan sampai kiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, gitu. In Jesus name, Jesus, tek, 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 tek. Dia cuma gitu aja, tek, 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 tek. Keluarkan tangannya, tek, tek, ya, gitu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan orang bilang, oh, gitu. Wah itu hati saya menolak. Saya lihat itu, saya nggak suka. Dan saya nggak suka, saya lihat itu, saya bilang, kayaknya mengidolakan hamba Tuhan ya. Kayak nyembah manusia ya. Oh, tolong sentuhlah saya. Ngerti nggak? Oh, tolong sentuhlah tanganku, tolong dong. Biar aku kedapatan urapanmu gitu. Terus saya lihat hamba Tuhan itu berhenti di pinggir, dia bilang begini sama dia punya asisten. Sakit.
Maksudnya punggung dia sakit gitu. Terus saya lihat ya gitu aja sakit, terus mau urapan apa yang dibagi gitu. Dan mereka itu begitu mohon-mohon gitu. Saya pikir dalam hati saya juga hamba Tuhan, saya juga kemana-mana saya khotbah, di mana-mana saya tumpangin tangan, di mana-mana juga terjadi. Tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya. Jadi yang ini kamu nggak mau ya. You see, Tuhan melihat apa saudara? Hati kita. Dia tahu apa yang ada di hatiku. Dan di situ saudara ternyata setelah 3 hari merendahkan diri, saya masih sombong. Saudara. Di situ benar-benar saya hancur. Saya dengar diri saya air mata langsung keluar. I said, oh God, I'm so sorry. Saya begitu sombong sekali. Saya seorang hamba Tuhan yang begitu sombong sekali. Ampuni saya Tuhan. Dan Roh Kudus bilang, ambil. Saya lompat, saya lari ke situ. Saya masuk di dalam kerumunan itu dan saya angkat tangan saya. Dan saya bilang, oh. Gitu. Serendah cacing tanah benar saudara. Saya angkat tangan dan saya tahu tugas saya cuma memohon. Dan saya bilang, oh. Dan saya lebih giat daripada yang lain. Karena waktu hamba Tuhan itu datang, saya bilang, Dan dia berhenti. Dan dia melihat saya. Dan dari semuanya dia stop itu. Dia turun dan dia pegang tangan saya, Randy Clark. Dan dia mulai beri impartasi. Dan saya bilang, ini dia. Malam terakhir, saudara tahu apa yang terjadi kepada saya pada saat itu, saudara, luar biasa. Tidak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa, saya udah terima itu semua impartasi, udah selesai lepas tangan. Saya mundur, saudara. Ada teman saya lihat, saya 3 hari sudah punya teman, lumayan saudara, punya teman 1. Dia bilang begini, Mark, kamu jangan nyerah. Ini hamba Tuhan, dia capek nih. Dia entar lagi dia mau pamit, dia mau ke ruang pembicara. Coba kamu itu samperin dia waktu di situ. Dia antara panggung dengan ruang pembicara. It's a good idea. Toh Yesus terima orang yang turun dari atap rumah toh. Kenapa saya nggak bisa gitu. Saya lari ke sana, saya lihat benar. Dia sudah kayaknya mau sudahan. Ini setelah 1 jam nih. Saya berdiri depan ruang pembicara, saya buka kaki, nanti jangan ada yang begini di sini ya. Saya buka kaki, saya tutup mata, saya angkat tangan. Dan tidak ada yang bisa pindahkan saya dari situ. Dan dia turun dari situ, dia mau masuk ruang pembicara, tidak bisa karena saya menghalangi. Dan teman saya bilang, doakan ini, dia hamba Tuhan di Indonesia katanya. Aduh norak sekali saya pikir. Sampai teriak-teriak begitu, tapi saya udah nggak peduli, saudara. Saya udah nggak peduli. Dan saya buka tangan, dan dia datangin saya, dan dia tumpangin tangan, dan dia mengurapi saya, dan dia bernubuat atas saya, dan dia mengurapi saya. Sudah tahu apa yang terjadi kepada saya di depan rumah itu, di depan ruangan itu, di ambang pintu itu. Pada saat dia doa, tidak terjadi apa-apa. Dan sungguh saudara, waktu dia masuk di bawah tangan saya, dia keluar. Saya betul-betul saya rasa kecewa. Di gereja itu, di mana-mana ada garis hijau. Kalau kita berdiri di garis hijau, tim dari gereja itu, tim pelayanan akan datang dan doakan kita. Dan mereka akan doakan setiap orang sampai tempatnya kosong. Saudara, malam itu dari puluhan garis-garis hijau, semuanya saya datangin satu-satu. Saya berdiri di semua garis hijau. Dan saya tunggu sampai ada yang doakan saya. Udah doakan saya, lewat, saya pindah ke garis hijau berikut. Dan saya berdiri di situ dan saya tunggu didoakan. Sudah didoakan, tidak terjadi apa-apa, saya pindah ke garis hijau berikut. Begitu, dan saya lihat Pastor John dan istrinya Carol, mereka lagi gerak ke situ. Saya lari mendahului, saya berdiri di garis hijau, mereka doakan saya.
Tidak terjadi apa-apa, mereka lewat, saya mendahului mereka lagi, saya berdiri di situ, mereka doakan saya lagi, sampai mereka berhenti dan mikir, ini ada kembarannya ini. Saudara tahu nggak, sampai jam 12.30, tinggal hanya beberapa orang di situ. Saya bingung, sudah tidak ada tim doa lagi. Artinya cuma wakil gembala saja. Namanya Steve Long, saya samperin dia. Besok pagi-pagi flight saya ke New York, saudara. Saya berdiri di situ, saya bilang, Pastor Steve tolong doakan saya. Oh iya, dia mau doakan saya. Terus dia mau doakan, tiba-tiba dia bilang, tunggu sebentar. Roh Kudus bicara sama kamu. Dia bilang, kamu iri melihat apa yang orang lain peroleh. Saudara dengar baik, ada iri yang baik dalam kerajaan Allah. Saudara, kalau kita iri mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita rindu, saudara, kita iri melihat orang lain diberkati oleh Tuhan. Kita mau dapatkan berkat yang sama dari Tuhan. Saya nggak bicara mengenai uang, saudara. Saya bicara mengenai hatinya Tuhan. Kita rindu mendapatkan Dia. Itu ada iri yang baik. Dia katakan, apa yang kamu cari, kamu sudah peroleh, kamu boleh pulang. Dan saya bilang, really? Jadi bilang, kamu boleh pulang. I said, oh, thank you, because I'm so tired. Saya pulang ke hotel. Besok pagi saya bangun, saya mandi, saya lagi sudah pakai baju, saya tinggal pasang sepatu. Saya lagi putar lagu yang baru di komputer saya, di laptop. Ada lagu dari Ruth Fazal. Namanya, you're beautiful, my love. You're beautiful. Saya dengar lagu itu. Ini siapa yang nyanyi sama siapa? Ini aku nyanyi sama Tuhan atau Tuhan nyanyi sama aku gitu. Aku dengar. Rupanya saudara, itu adalah Tuhan yang sedang nyanyi atas mempelainya. You're beautiful, my love. Ini Tuhan nyanyi buat aku. Tiba-tiba saudara, ruangan itu dalam sekejap penuh dengan hadirat Tuhan. Dalam sekejap saya tahu bahwa Tuhan berdiri di situ dan Dia sedang memandang saya. Dan Dia tidak marah, dan Dia tidak murka, Dia tidak kecewa, dan Dia tidak berdiri begini. Tetapi Dia sedang melihat saya. Dan dalam momen itu, saudara, hadirat Tuhan begitu kuat masuk dalam ruangan itu. Saya sedang duduk di tempat tidur, saya nggak bisa duduk, saya langsung rebahan di tempat tidur itu. Dan ada sesuatu yang dari sini, dari dalam dirimu akan mengalir aliran air yang hidup, ekspresinya itu macam-macam. Ada yang menangis, ada yang berteriak, ada yang tertawa, ada bermacam-macam. Tapi pada saat itu saudara itu mulai keluar, blub keluar. Dan di sini keluar apa? Suatu tertawa saudara yang begitu indah. Dari tertawa, ngerti nggak saudara? Bukan tertawa yang bukan, itu tertawa yang tertawa garis miring, teriak, garis miring. Nah tahu saudara, itu keluar dan saya mulai tertawa sepanjang satu lagu 6 menit 2 detik. Dan saudara rupanya saya udah taruh repeat, jadi lagu itu berulang-ulang karena saya suka. Dan waktu lagu itu selesai, saya berdiri dan tangan saya itu semua kesemutan dan saya berdiri dan goyang, saya pikir, apa yang sedang terjadi kepada saya tiba-tiba? You're beautiful, my love. Ulang lagi lagu yang sama. Dan saya langsung, saudara, nggak kuat, saya langsung rebahan ke depan. Plok gitu. Dan saya tiduran itu, tengkurap di lantai. Dan saya nangis dan saya tertawa selama 6 menit dan 2 titik. Sampai lagu itu selesai. Dan ada yang gedor-gedor pintu. Buka, karena di hotel mereka pikir terjadi pembunuhan kah atau terjadi apa di kamarku. Buka. Akhirnya saya buka, lagunya selesai, saya jalan ke pintu, air mata turun di pipi saya buka pintu, ada seorang ibu di situ. Are you okay, sir? Bapak nggak apa-apa katanya. Yeah.
Will you be checking out? Bapak mau check out enggak? Yeah. Tiba-tiba, you're beautiful, my love. Ulang lagi, langsung saya tutup pintu. Plak, saya rebahan di depan pintu. 6 menit dan 2 detik. Dan waktu saya bangun, saudara, sepertinya udara itu bukan lagi angin, tetapi cairan. Dan saya seperti ini, saudara, saya seperti hadirat Tuhan bisa diaduk dengan tangan saya sendiri. Dan saya jalan ke kamar mandi. Saya cuma pikir saya akan ketinggalan pesawat ini. I've gotta go. Saya aduk-aduk begini. Saya sampai begini seperti orang aneh gitu loh. Untung nggak ada orang lain di situ. Dan saya masuk di situ. Di dalam kamar mandi. Tiba-tiba keajaiban terjadi, saudara. Telepon bunyi. Kring. Saya stop. Saya sempat berpikir. Tuhan telepon saya. Ya siapa tahu. Ya enggak, siapa tahu. Saya buka telepon tiba-tiba. Hello my son. Oh, Bapak di surga. Yes. Wow, keren loh. Saya udah pikir keren ini. Saya angkat telepon. Halo. Hamba Tuhan dari New York. Orang Surabaya 15 tahun di Amerika masih medok bahasa Inggrisnya, saudara. Saya tuh dengar dia hari-hari nggak pernah saya anggap lucu. Tapi pada hari itu adalah perkataan yang terlucu yang pernah saya dengar seumur hidup. Brother, katanya. What time is your flight to Boston, katanya. Saya dengar itu, saudara. Bukannya apa, even kekuatan pegang telepon itu nggak ada. Saya nggak bisa pegang, saya nggak bisa apa-apa. Saya langsung rontok seperti, apa namanya kalau ragdoll, boneka. Blok, saya langsung amblas ke lantai. Dan di situ saya nangis dan saya tertawa dalam hadirat Tuhan selama 20 menit. Non-stop, full AC, patas. You know. I laughed, I cried, saya melihat hoarding di kamar mandi, saya lihat toilet, saya lihat pintu, saya lihat saya tertawa. I just laughed and laughed. Dan saya nggak tahu pada waktu itu orang yang di New York rebahan di rumah dia dan dia ikut selama 20 menit dia ikut tertawa bersama dengan saya. Hadirat Tuhan lawat dia di New York. Dan waktu saya angkat, saya anggap dia sudah lama tutup. Saya mau tutup lagi setelah 20 menit. Lalu dia bilang, Brur, apa sih yang terjadi sama lu, katanya. Udah deh lu tunggu aja, saya tutup. Nah saudara di kamar mandi itu, saya rasa hadirat Tuhan turun. Saya rasa Bapak gendong saya. Saya ada dalam gendongan Bapak di surga. Saya nggak pernah alami seumur hidup. Dan di situ dia membelai saya. Dan di situ dia mencium saya. Dan di situ dia bisikin di saya. Kamu adalah anak yang kucintai. Kamu adalah anakku. Aku Bapak bagimu. Dan dia peluk saya. Dan saya alami dia. Sebelumnya dan sesudahnya walaupun saya alami banyak lawatan, banyak hal yang Tuhan kerjakan. Saya tidak pernah alami seindah momen itu. Saya berjumpa dengan dia. Dan dia peluk saya.